Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman. Yang sama kita hormati, kita muliakan Imam Besar Masjid Darul Aman, Bapak Ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Allah di dalam sebuah hadis kudusi. Inna buyuti fil ardi al-masajid wa inna zuwari fiha umaruha. Sesungguhnya kata Allah, rumahku di muka bumi itu adalah masjid. Termasuklah masjid kita ini. Wa inna zuwari fiha umaruha. Yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk dia di dalam masjid, mereka itu kata Allah tamu-tamuku. Rasul menyuruh kita memuliakan tamu. Dalam hadis beliau mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Rawahu Muslim. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan tamu. Saat ini bapak dan ibu diberi kehormatan oleh Allah menjadi tamu Allah, maka Allah lah yang akan memuliakannya. Semakin sering datang ke masjid, semakin sering menjadi tamu Allah, maka semakin sering dimuliakan Allah. Rasul menjelaskan, bila seseorang sudah dimuliakan oleh Allah, berkumpul masyarakat satu negeri ingin menghinakan orang itu, tidak akan kunjung terhina. Sebaliknya kata Rasul, berkumpul masyarakat satu negeri ingin memuliakan orang itu, tapi orang itu tidak dimuliakan Allah, tidak akan kunjung mulia. Maka nak mencari sebuah kemuliaan, sandarkan kepada Allah. Kemuliaan itu akan terjaga di sisi Allah. Kaum muslimin, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Buya Hamka mengatakan, bila ingin menengok orang Islam, tengoklah solat hari rayanya. Tapi bila ingin menengok orang-orang beriman, tengoklah solat subuhnya. Jadi ukuran keimanan adalah solat subuh. Walaupun 2 rakaat, sangatlah istimewa. Satu-satunya solat yang tak boleh dijamak adalah solat subuh. Jadi kalau ada alasan bapak atau ibu tidak ikut subuh berjamaah dengan alasan sudah dijamak dengan isya, tidak boleh. Kenapa bapak tidak solat subuh? Lah hambo jamak dengan isya malam tadi Pak Ustaz. Tidak boleh. Kalaulah dijamak saja subuh ini tidak boleh, apalagi dikosor. Dikosor itu artinya disingkat 4 menjadi 2. Sementara subuh cuma 2. Kalau bapak singkat, apa nanti enggak? Lebih lanjut, Rasul mengatakan, man sholla isya fi jama'atin. Siapa yang ikut solat isya secara berjamaah, pahalanya faka'an nama koma nisfal lail, seakan-akan dia berdiri separuh malam. Separuh malam itu 6 jam. Ikut wak malam tadi isya berjamaah di masjid ini, itu pahalanya separuh malam 6 jam. Wa man sholla subha fi jama'atin. Tapi kalau ikut subuh berjamaah, faka'an nama sholla laila kullahu,
pahalanya seakan-akan berdiri sepanjang malam. Isya 4 rakaat, pahalanya separuh malam. Subuh 2 rakaat, pahalanya sepanjang malam. Apa ndak mau awak itu? Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut subuh berjamaah, hidupnya dalam jaminan Allah. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Ikut solat berdingin-dingin, ini subuh ini, Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Yang awak lakukan saat ini dalilnya, man sholla subha, ikut solat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada, duduk dia sejenak. Nah, inilah dia Pak. Sudah selesai awak subuh, duduk awak sejenak. Bagaimana duduk tergantung kondisi dan keberuntungan. Yang beruntung dapat tiang, dapat dinding. Kondisi kadang ada karena tua, ada karena penyakit. Maksud saya gaya duduknya terserah Bapak Ibu. Bersela, berselimpuh, menyandar, terserah. Mengunjur kaki pun tidak masalah. Awak ini makin tua Bapak Ibu, bukan makin sehat. Jadi kalau jumpa dengan kawan, tambah sehat, bohongnya itu. Tambah muda, ndak iyo itu. Itu hanya berbasa-basi. Kata puistis menyenangkan hati. Awak ini makin lama, makin tua, makin banyak penyakit, makin bukori-kori. Kok duduk tak kantuk-kantuk, malam hari tak batuk-batuk. Kaum muslimin, terserahlah gaya duduknya. Terima kasih Ustaz. Yazkurullah. Yang penting kata Rasul, mengingat Allah. Tak mesti mulut komat kamit. Apalagi sampai mengganggu orang di samping. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Bukankah hati bisa berzikir? Bahkan bertafakur duduk di dalam majelis zikir bagian dari zikir. Hatta tatslu'a samsu, cuman disebut Rasul batas waktunya, tidak sebentar doh Pak. Sampai terbitnya matahari, waktu syuruk 6:16. Tsumma shalla raka'ataini. Nah, itu syarat-syarat yang dibuat Rasul. Sampai waktu kemudian sholat dulu 2 rakaat. Yang kadang sering awak lupakan. Sebelum tinggalkan tempat duduk, solatlah dulu 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Al-Fatihah, bacalah surat Al-Kafirun. Itu pun kalau hafal. Kalau tidak hafal, apa yang hafal? Umpamanya ibu hafal inna a'toina saja. Boleh inna a'toina saja. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad yang dicontohkan Rasul sesudah Fatihah. Itu pun juga kalau hafal. Kalau tidak hafal, boleh apa yang hafal. Ibu hafal inna a'toina, rakaat kedua inna a'toina juga boleh. Jadi rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua baru inna a'toina. Boleh. Ciri khas ibu tu inna a'toina. Jadi besok kalau ada jamaah Darul Aman nih masuk surga, ibu yang mana yang belum masuk tuh? Itu yang langanan inna a'toina. Kata Umar ibnu Khattab, seseorang pasti dikenal dengan sesuatu yang diperbanyaknya. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi duduk yazkurullah hatta tatslu'a samsu, sampai terbitnya matahari 6:16. Tsumma shalla raka'ataini, dia salat 2 rakaat. Apa yang didapat? Maka dia akan dapat pahala. Semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh. Sempurna, tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang 10 tahun tinggal bersama Rasul, Rasul mengatakan kata sempurna itu 3 kali supaya awak yakin dengan qala Rasulullah itu. Pahalanya seperti menunaikan ibadah haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Mudah-mudahan itulah yang awak dapatkan. Kita ambil satu kata pula dari Luqmanul Hakim. Wahai anakku, kata Luqman, apabila engkau melihat majelis ilmu,
duduklah engkau di situ. Bila engkau orang yang tidak tahu, engkau akan menjadi tahu. Bila engkau orang yang sudah tahu, sebahagian besar kajian-kajian yang disampaikan di tempat awak ini, sebahagiannya awak sudah tahu, ya Pak. Dah tahu awak dah. Dah berpuluhan tahun awak mendengarkan ceramah, tak mungkin tak tahu. Cuman berlayar kapal di Sungai Pinang singgah Sabanta di Batang Lubuh, apal kaji dek diulang pasarnya jalan dek ditampuk. Terlalu lama bisa lupa, terlalu banyak bisa ragu. Nah, tetaplah kata Luqman, duduk engkau di situ. Tahu tak tahu kata beliau, duduklah di situ. Nanti Allah beri hidayah di hatimu. Ringan engkau mengamalkan apa yang sudah engkau tahu itu. Duduk awak elok-elok, tengoklah ke ustaz dan sekali-kali anggukkanlah kepala. Paham atau tidak, nantilah itu. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah tersebut, kata sahabat ini, pernah membaca doa yang akan kita bicarakan ini. Di ujung hadis beliau mengatakan, wa a'udzubika min haula'i arba'. Ya Allah, aku, kata Rasul, berlindung dari 4 hal. Kalau Rasul saja berlindung dari 4 hal, itu kan menunjukkan bahayanya itu, Pak. Beliau berlindung dari 4 hal. Itu menunjukkan betapa besar kerugian yang bakalan ditimbulkannya, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Sementara yang berdoa ini kan manusia terbaik. Beliau itu Mustafa iwal mursalin, penghulu daripada segala rasul yang diutus itu. Imamul muhtadin, imam yang mendapat petunjuk. Rasulun amin, rasul yang sangat dipercaya. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Bahkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Orang pertama memasuki surga tidak akan tersentuh api neraka. Tapi beliau membaca doa berikut ini. Wa a'udzubika min haula'i arba'. Aku berlindung dari 4 perkara tersebut. Apa 4 itu? Inilah yang awak bicarakan. Yang pertama adalah, kata Rasul, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yahsya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak bisa khusyuk. Jadi kalau ada saya, bapak dan ibu punya hati tidak bisa khusyuk, berhati-hatilah. Itulah cara Allah sedang memarahi awak. Hati-hati. Ada punya hati tidak mau khusyuk, tidak bisa konsentrasi bahasa awaknya, tidak bisa fokus kepada satu titik amal atau satu titik pekerjaan. Hati-hatilah itu. Memang Allah tidak mengazab awak seperti kepada umat sebelum awak. Kalau dulu tokcer azabnya, Pak, melawan dihantam dengan angin puting beliung, melawan lagi turun api, melawan lagi gempa bumi, melawan lagi banjir besar, dan lain sebagainya. Tapi kalau umat Muhammad karena Rasul rahmatan lil alamin, tidak langsung, Pak. Cuman lewat tanda-tanda. Salah satunya hati yang tidak bisa khusyuk, maka Rasul berlindung daripadanya. Tidak bisa konsentrasi, selalu bercabang-cabang. Badan ibu itu di atas sajadah, hati dan pikirannya sedang memasak di dapur. Tidak bisa konsentrasi, sedang mendengarkan ceramah, dia pun ceramah pula. Ini jangan tersinggung, hati-hati itu, Pak. Lah joleh ustaz ceramah, ibu tuh ceramah pulunya, Pak.
menjolehkan kepada kawannya yang sedang dijolehkan ustaz. Kan luar biasanya itu, tafsir di atas tafsir. Jangan tersinggung yang bungkuk, ya nanti makan sarungnya pak, yang makan lado, ya makan podehnya. Kalau enggak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, berlindung daripada hati yang tak bisa khusyuk, tak konsentrasi, tak fokus, bercabang-cabang, lalai. Ini kalau ada awak memilikinya, maka introspeksi. Termasuk saya yang menyampaikan. Kaum muslimin, kenapa pentingnya hati yang khusyuk? Orang kalau hatinya sudah khusyuk, pertama yang dikerjakannya itu akan tertib, teratur, teliti, sistematis, tomak nina. Kalau hati sudah khusyuk, elok dia mengerjakan sebuah pekerjaan itu bermula dari hati. Sebab bagaimanapun juga segala sesuatu itu bermuaranya kan dari hati. Bukankah Khalil Gibran, seorang penyair Libanon mengatakan, mata dan memandang itu jendela hati. Suara yang keluar itu duta, utusan hati. Tangan ini itu cuma hulu balang hati. Kaki nama langkah itu kendaraan hati. Porik yang diisi itu adalah gudangnya hati. Semuanya bermula dari hati. Abu Hurairah mengatakan hati itu, kata beliau, raja yang berkuasa di kerajaan diri. Kalau kerajaan lah nama badan awak ni ini kerajaan, namanya kerajaan diri. Tentu ada yang menjadi raja, hatilah rajanya. Pikiran walaupun di atas bukan raja, perdana menteri. Bisa memberikan pertimbangan tapi tidak sebuah satu keputusan. Yang memutuskan si hati, si raja. Makanya tak kala awak meninggalkan rumah kembali mengulang cerita lama dulu, pasti itu yang disebut orang. Hati-hati di jalan. Bapak ibu mulai melangkah, seharusnya yang disebut bukan hati-hati, kaki-kaki. Kan kaki yang mulai. Kenapa ke hati? Ini masalah hati, bukan masalah kaki. Kaki awak melangkah ini bukan masalah kaki, masalah hati. Bapak ibu yang rajin ke masjid nih pak, ini bukan masalah kaki pak, masalah hati. Orang kalau hatinya sudah dekat ke masjid, walau rumahnya paling jauh blok dan nomornya, dekat. Kenapa? Hatinya dekat ke masjid. Orang kalau hatinya jauh dari masjid, walaupun satu dinding dengan musoji, jauh rasanya itu. Itu makanya berjumpa dengan kawan, dia tidak datang di sebuah acara. Coba tanya besoknya, kenapa kemarin tidak datang di acara itu? Malih hatiku. Malih hatiku. Bukan malih kakiku. Malih kakiku. Bahkan orang yang tak punya kaki pun mau datang ke masjid. Tapi tidak semua orang yang punya kaki yang mau datang ke masjid. Karena tak punya hati. Kan banyak tempat di TikTok. Lumpuhnya pak. Main suitnya datang. Main suit. Biarlah saya praktekkan supaya bapak. Tidak bohong doh pak. Bontok ikonya datang ke musoji. Datangnya ke musoji. Sementara awak tidak mau datang ke musoji. Kalau begitu bukan masalah kaki, hati. Di jalan banyak tulisan, mohon maaf jalan Anda terganggu. Ada galian ini, ada galian lubang itu. Pokoknya kalau tidak hati-hati bahaya tuh pak. Ada tulisan di situ. Mohon maaf, jalan Anda terganggu. Harap hati-hati. Seharusnya tidak itu tulisannya. Kalau maulah dia jujur, harap mata-mata. Tengok lubang tuh bahasa. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Ada orang masuk ke dalam lubang itu, terperosok dia ke dalam lubang. Lalu awak bertanya, "Nggak nampak sama Pak?" Nampak. Jadi apa kenapa masuk? Hatinya tak menengok ke situ.
Makanya ditulis di situ harap hati-hati. Waktu awak muda dulu masih bujangan, masih gadis, awak ini kan tidak langsung tua ke depan. Ada periode yang harus awak jalani. Waktu muda dulu lah Bapak Ibu. Makanya kalau ada anak muda sedikit nakal, jangan terlalu tanggapi. Buta-butakanlah sedikit mata tuh, karena awak juga tidak sebaik dia dulu. Termasuk ambo. Iyo, ambo mohon maaf Pak. Bukan menapu ayah di dulang pasah muka sendiri. Karena sibuk cerita orang lupa kepada aib sendiri. Dulu ambo nakalnya Pak. Tidak sewelok kini. Saya masih ingat Pak. Waktu disuruh maju ke depan oleh guru. Samsul Rijal ke depan. Saya tidak lewat di samping meja tuh Pak. Ambo pijak meja tuh ke muka. Tidak bohong ambo. Keluar kamu kata guru. Indah katanya. Ibu nang keluar. Manangi ibu tuh Pak. Awak tidak sebaik dulu. Kaum muslimin waktu bujang, waktu gadis ibu senang sama seseorang apa namanya Pak? Jatuh hati. Seharusnya enggak, jatuh mata lah. Kan mata nama nengok. Kenapa disebut jatuh hati? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, kalau orang dulu kan berpantunnya Pak. Belipek suek itu 20 hempek. Betulih di luarnya. 4 kali 4, 16. Sempat tak sempat, wajib dibalas. Dari yang merajut rindu. Sekotak supermi yang kumpulkan sore itu dulu Pak. Waktu sedang putus, ambo pulangkan sesadu sore. Tidak bohong tuh Pak. Yang saya sampaikan ini memang betul-betul terjadi. Namanya jatuh hati. Kalau diterima, senang hati. Kalau ditolak, sakit hati. Berakhir dengan patah hati. Bahkan pernah ditulis, cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau diterima dia suka, awak mau, itu namanya sehati, lahirlah anak si buah hati. Cuman kadang anak nakal Pak, makan hati. Ini hati ini kunci. Bagaimana kalau hati ini sudah tidak bisa berkonsentrasi? Tidak bisa khusyuk, berbahaya. Makanya Rasul mengatakan, Allah. Nah, 2 kali Rasul mengatakan kalimat yang sama nih Pak. Allah, kata yang sama. Allah. Innal fil jasadi mudghatan iza solahat solahat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wahia qalbu. Ketahuilah kata Rasul, di tubuh kalian tuh ada segumpal darah kodisiko atau sepotong daging. Kalau yang satu itu baik kata Rasul, semuanya baik. Cara berpikir, memandang, berucap, berbuat, bertindak baik. Tapi wa iza fasadat, kalau yang satu ini sudah bermasalah, ndak eloknya tak eloknya, maka semuanya akan bermasalah. Hati. Namanya kata Rasul, ala wahia qalbu. Namanya hati. Sekarang Rasul mengatakan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yahsya. Kenapa penting? Pertama, orang yang hatinya khusyuk, kerjanya tertib teratur. Yang kedua, hasil pastilah maksimal. Bukalah lembaran Al-Quran dan hadis. Umpamanya awak melakukan sebuah amal, hati khusyuk, insya Allah maksimal hasil. Kenapa demikian? Coba tengok hadis sahih riwayat Muslim. Tak kala bapak ibu sedang berwuduk subuh tadi sebelum berangkat ke masjid. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dielokkannya wuduknya itu, kharajat khotoyahu min jasadihi, itu hasilnya tuh Pak. Keluarlah dosa-dosanya dari badannya, hatta tahruja min tahti asfarihi, sampai keluar dari bawah kuku tangannya, keluar dari bawah kuku kakinya. Itu janji Rasul kepada awak. Syaratnya satunya, fa ahsanal wudu'a, dielok-elokkannya.
ditertibnya, diteraturkannya wuduknya tersebut. Hasil, hapus dosa. Apalagi solat awak. Solat kalau elok, tertib, teratur, khusyuk, nah, sering dibahas oleh ustadz nih. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin. Siapa mereka? Allazina hum fi solatihim khashi'un, yaitu orang mukmin yang solatnya dilakukan secara khusyuk. Memang banyak orang mukmin melakukan solat. Apa semuanya yang akan dijanjikan beruntung? Malah ada yang diancam. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Allazina hum an solatihim sahun, yang lalai. Tapi kalau khusyuk, pada aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Maksimalnya Pak Ustadz, maksimal hasilnya surga paling tinggi. Ulaika humul warithun, kata Allah. Kepada mereka Allah wariskan. Allazina yarithunal firdaus, surga paling tinggi, surga firdaus. Fiha khalidun, kekal dia di dalamnya. Berwudu, hapus dosa. Solat elok-elok, dijanjikan surga firdaus. Hasil khusyuk itu semua. Mendoa awak dikabulkan, ujungnya harus khusyuk. Ista'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, tapi perkara itu akan terasa berat kecuali orang yang melakukannya secara khusyuk. Jadi makin khusyuk, makin maksimal hasil. Jadi hasil bisa diprediksi, kata orang sekarang. Tengoklah prosesnya, khusyuk dia atau tidak. Makin khusyuk, makin maksimal hasil. Berzikir awak, tergantung kepada khusyuknya. Memang Rasul menjanjikan sudah luar biasa. Bapak ibu yang selesai sholat membaca subhanallah 33 itu, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan kabiro, itu pahalanya Allah berjanji menghapuskan dosa orang itu, sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan. Walaupun memang ulama mengatakan yang dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Tapi sebanyak buih yang di lautan kan banyak. Syaratnya yang mana? Yang membaca tasbih secara khusyuk, tertib. Zikir itu elok kan, subhanallah. Jangan dikorting, jangan dipotong. Subhanallah. Kalau bisa sih elok pula maharotnya sedikit. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, tanaman surga. Kalau dipotong, nah itu tidak ada jaminan, berarti tidak usuk. Kan ada orang laju minta ampun, tidak sampai ke ujung. Apa kata malaikat? Itu tidak usuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah. Tidak bisa, harus elok-elok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak pula ibu disuruh beli haliha dulu. Subhanallah, subhanallah. Kalau seperti itu, Isya subuh belum selesai zikir. Kaum muslimin yang berbahagia, akibatnya dosa diampuni. Akibatnya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Bukankah kata Ali, istighfar yang benar, elok-elok, sungguh-sungguh menggugurkan dosa. Seperti angin menerpa daun kayu yang kering. Cuman elok-eloknya tadi itu jangan lupa astaghfirullah. Kalau sambil menguap, usahakan diampuni. Mencatatnya pun malaikat menengok. Apa macam mana orang ni? Lah joleh dosa beliak-piak istighfar. Tak mau tuan. Kaum muslimin, kalau begitu pentinglah hati yang khusyuk.
Lalu bagaimana mendapatkan supaya hati ini bisalah khusyuk? Ini bukan berarti saya ini sudah khusyuk di dalam mempunyai hati yang khusyuk, enggak. Cuman kalau ada hati awak tak bisa konsentrasi, enggak elok, enggak lalai, selalu lalai, berlindunglah. Usahakanlah kalau bisa hati itu khusyuk. Supaya pekerjaan tertib, hasil maksimal. Nah, itu maksudnya. Kaum muslimin, ada 3 langkah yang disusun oleh ulama supaya hati seorang mukmin bisa khusyuk. Yang pertama, hendaklah ia mengetahui ilmu tentang amal atau pekerjaan yang akan dilakukannya itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan sebuah amalan, sebuah amal atau sebuah pekerjaan kalau dia tidak punya ilmu di bidang itu? Bisa enggak kira-kira awak khusyuk melaksanakan wudhu, sementara tata cara wudhu awak enggak tahu? Gimana enggak khusyuk? Itu makanya Rasul mengatakan, siapa yang berwudhu seperti ini itu berilmu sesuai dengan cara yang dicarakan Rasul. Maka kata Rasul, tak kala ia membasuh mukanya, keluarlah dosa dari mukanya seiring jatuh air ke lantai. Ia membasuh tangan, keluar dosa dari tangan seiring jatuh air ke lantai. Begitu selanjutnya dan seterusnya. Tapi yang perlu awak ingat adalah yang digaris bawahi tadi. Yang berwudu seperti ini, tahu dia tata caranya, kuasai ilmunya. Berwudu, awak kalau tidak tahu tata cara wudu, kan selesai lepas kewajiban saja. Maka jangan heran ada orang berwudu laju minta ampun. Kenapa? Yang tertanam di hatinya pokoknya wudu, dah selesai. Maka dia berwudu secepat kilat khusus. Tidak ada tertibnya dari sana. Bukankah ada orang berwudu bicara dengan kawan? Di tempat wudu itu boleh bicara. Sedang wudu jangan bicara. Sampai wudu tadi ada apa-apa cakap situ, boleh? Tak apa-apa. Yang tak boleh waktu mereka berdua berwudu cerita, itu tak boleh. Jadi kenapa malam tadi tak jadi? Masalahnya awak kan jopi anak. Jadi anakku kan joleh entah jam berapa. Itu yang tak boleh. Ibu berwudu cakap di tempat wudu boleh. Cuma bercakap sewaktu sedang berwudu, itu tidak boleh. Ibu berwudu umpamanya dengan kawan. Jadi acara di rumah ibu tuh. Kalau bu tak jadi entah enggak. Masalahnya hari Kamis kok suami katanya 20 acara. Awak kalau enggak diizinkan abang enggak bisa. Enggak bisa doh Pak. Memang harus bermula dari sini. Tahu tata caranya. Hidupkan keran tuh. Bismillah. Cuci telapak tangan sambil menyela jari jemari. Kumur-kumur dengan tangan kanan, boleh 2 tangan. Kalau tahu awak kan enak tertibnya Pak. Bukankah tadi kaji di atas kalau hati khusyuk, pekerjaan tertib? Kan itu ceritanya tadi itu Pak. Bagaimana bisa tertib kalau awak tak menguasai ilmunya? Apa itu kumur-kumur? Itu pun dikaji ulama. Kumur-kumur ialah membolak-balikkan air dalam mulut. Baru disebut kumur-kumur. Kalau air tidak tergoncang, tidak terbolak-balik, tidak kumur-kumur. Contohnya, ada ibu-ibu kumur-kumur, diam aja air tuh. Takutnya gincunya tangga. Tidak kumur-kumur. Ada juga bapak-bapak kumur-kumur katanya, tapi sikit ngambil air. Itu tidak kumur-kumur, itu merasuk kuah gulai namanya itu Pak. Kumur-kumur tuh memang bergoncang air tuh di dalam. Kan ilmu istinsya. Walaupun tidak bisa sempurna, ambillah air masukkan ke hidung untuk melunakkan dan koreh-koreh itu. Hirup baik-baik, kata Rasul, sungguh-sungguhlah engkau membasuh hidung
Karena sesungguhnya setan nginap di lubang hidung. Yang dimaksud setan di situ boleh jadi setan yang sesungguhnya menurut Sauki Al-Fanjari dokter Mesir itu termasuk bakteri penyakit banyak di lubang hidung. Istinsya, keluarkan istinsar. Apa ndak keluar penyakit itu, Pak? Ada tertibnya ilmunya. Basuh elok-elok. Basuh tangan, gosok. Kalau ini sirap. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah urad muhajjalina min asaril wudu. Umatku tampil beda di hari kiamat. Wajahnya bercahaya karena dibasuh oleh air wudu. Tampung. Basuh kaki dengan selap, menyela jari jemari, tutup dengan doa. Kalau sudah tahu ilmunya, lalu dikerjakan secara tertib, langkah pertama sudah dikuasai itu untuk mendapatkan hati yang khusyuk. Solat, bagaimana mungkin orang bisa disebut hatinya khusyuk kalau dia tak tahu tata cara solat? Makanya Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian. Caranya sebagaimana kalian melihat aku solat. Melihat aku solat. Ilmu di situ. Jangan sembarang solat. Solatlah seperti solatnya Rasul. Begitu ilmunya. Bukan seperti orang banyak dan tidak pula ikut-ikutan. Ada dalil yang mendalilinya ibadahnya itu. Disuruh dia berdiri. Bila solat kan berdiri. Macam mana berdiri yang elok? Harus ada ilmunya. Berdiri itu elok-elok. Semangat. Bukan sok-sok. Orang semangat belum tentu sok-sok. Jangan campur adukkan istilah. Semangat Bapak Ibu belum tentu sok-sok. Nih, semangat. Yang sok-sok Pak Ustadz, aku sok-sok. Allahu Akbar. Aku sok-sok. Itu sok-sok itu. Orang gagah jangan disebut sombong. Polisi, tentara, rata-rata gagah jalannya. Apakah awak ponis dia sombong? Kadang duhanya ndak tinggal doh, Pak. Tahajudnya ndak tinggal, puasa sunat ndak tinggal. Awak Ramadan cuma puasa. Walaupun jalan ini ndak sok-sok doh. Bukan sok-sok. Gagah. Tegas bukan berarti marah. Ya ndak, Pak? Awak sering mencampur adukan istilah. Berdiri, semangat. Kalau loyo Pak Ustadz, buka Al-Quran. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri solat, dia berdiri dengan malas. Itu masalahnya. Mato limowat. Badan bungkuk sabui. Muka bentuk angka 8. Berlipek, Pak. Terpaksa bernapak tersolat nampak. Allah. Apa ndak muak malaikat menengoknya, Pak? Tahu dia tertibnya. Bukanya bahu itu, bukanya kaki itu selebar bahu. Ada orang kadang-kadang buka kakinya kecil, Pak. Didokeknya kakinya tuh. Allahu Akbar. Feminim nampaknya. Ada pula yang kelewat batas, mengangkang lebarnya, Bapak Ibu. Itu bersuah dengan kawan, tapi kok kan jauh jadinya, Pak. Mengangkat tangan, kalau tak sesuai dengan ilmu, bagaimana bisa mencapai khusyuk? Di bawah daun telinga, paling tinggi itu, Allahu Akbar. Atau sejajar dengan bahu. Tapi tidak mesti pula Bapak setiap mengangkat mukanya. Allahu Akbar. Tidak pula terlalu kali. Yang tak boleh 3.
Jangan mengangkat tangan dengan 3 ini. Pertama, terlalu tinggi. Melewati kepala malah. Tidak daun telinga, kepala pun lewat. Allah. Boleh. Yang kedua, terlalu rendah. Usahakan lagi bahu lagi. Porik pun tak lewat. Allah. Allah. Kan sudah dibuat Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solat kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Nah, ini ukurannya. Anak sini, sini. Yang ketiga yang tak boleh, bergaya. Main takojuik, Pak. Wah, ini banyak sekarang ini, Pak. Dari mana nyo dapat kaji untuk ikut, Pak? Wah, ikut porui ikutnya. Ada puluh nanti kaji. Ndak ada Rasul tuh main goyang-goyang, main oyak-oyak. Makanya jangan ikut-ikutan. Ada orang kadang-kadang nampak dia orang seperti itu dibuatnya pula, Pak. Tak ada tuh, Pak. Ini setiap amal ini akan diminta pertanggungjawaban. Saya tidak menyombong. Kalau ditanya besok, ngapa Ustadz seperti ini? Iko dasarnya. Kalau Iko ditanya, ngapa Ustadz bantu Iko? Tidak bisa Amba menjawab, Pak. Allah. Kata malaikat, ketempeng. Sembayang bergaya atau apa? Meletakkan tangan di dada. Kalau tak tahu, Rasul meletakkan tangan di dada. Di dada. Ya siko. Di bawah dada dibolehkan. Di sini dibolehkan. Yang tak boleh 2 kata Syekh Jibril. Sifat solat Nabi kitabnya. Terlalu dekat ke kerongkongan. Tak boleh ya. Atau mohon maaf, terlalu dekat ke kemaluan. Tidak, you boleh ya. Memegang tangan. Coba kalau tak ada ilmunya, Wak. Ya. Kedua, yang tak boleh 2. Lebih tak boleh. Jadi jelas. Urutan yang awak lalui itu jelas kalau ada ilmunya. Jadi yang pertama itu adalah kuasai ilmunya. Apapun itu. Terbayang tak Bapak Ibu melakukan sebuah pekerjaan yang tidak ada ilmunya? Sebuah pekerjaan kata Rasul yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah pelangga-pelonggonya itu, Pak. Yang tak jelas. Tak tahu dia apa ilmunya. Tak tahu dia apa yang dia tidak tahu. Tunggulah kehancuran. Itu makanya setiap menghadapi sebuah masalah, manusia ada 3 golongan. Ini masalah nih ya. Ada 3 golongan. Yang pertama ada manusia pandai. Itulah yang dibutuhkan. Contohnya ibu memasak di RW awak nih. Ibu akan mencari ketua yang pandai memasak. Siapa ketua memasak awak? Ibu itu. Kenapa ditunjuk? Ini pandainya memasak. Kan pandainya memasak. Jadi ada orang pertama pandai. Yang kedua ada orang pandai-pandai. Pandai-pandai. Artinya kalau orang pandai itu tidak ada, diusahakannya pandai-pandai. Mengatasinya. Jadi jugalah. Paling tidak selamat. Itu paling kurang. Tidak pun dia sampai pada waktunya, paling tidak selamat di jalan. Tidak semua awak pandai bawa mobil. Walaupun semua awak bisa. Ini kok bisa. Bukan tingkat pandai. Bisa Ustadz bawa mobil. Bisa. Pandai Ustadz. Tidak pandai do. Cuman bisa insya Allah. Ini pandai-pandai. Yang ketiga nih kalau bisa jangan. Apa itu? Kurang nama mandai-mandai. Kok banyak. Kalau tidak pandai, pandai-pandai. Jangan memandai-mandai. Bu, iya. Bisa ibu memperbaiki listrik. Bu, suamiku tidak di rumah, lampu mati. Ya, awak cuba-cubalah, kata ibu. Mana talinya? Kok sambung. Begitu dicokkan, terbakar rumah orang. Iko memandai-mandai. Ustadz bisa memperbaiki televisi. Saya kan tidak bisa. Tapi karena menjaga gengsi,
Pak cuba-cubalah. Ambil obengnya. Culiak, girik. Begitu dicokkan, melotuih TV, Pak. Kenapa demikian? Memandai-mandai. Oleh sebab itu, perlu ilmunya kaum muslimin. Satu. Yang kedua, hati bisa khusyuk kalau tertanam sifat ihsan yang disebut Rasul. Waktu Rasul jumpa dengan sahabat, datang Jibril. Salah satu pertanyaan Jibril kepada Rasul itu, bukan Jibril tidak tahu, supaya Rasul menyampaikannya di depan sahabat. Ma huwa ihsan. Apa itu ihsan? Rupanya inilah kunci daripada melakukan sebuah amal. Kalau tidak mungkinlah Jibril bertanya. Penting. Ma huwa ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasul, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah. Walaupun Allah tak kau lihat, kata Rasul, fa innahu yaraka, yakinlah Allah sedang melihatmu, Allah sedang menatapmu, Allah sedang memperhatikanmu. Rupanya pandangan Allah terhadap awak mempengaruhi cara orang berbuat. Iya enggak, Pak? Pandangan mempengaruhi cara orang berbuat. Kan kapan orang paling elok solatnya, Pak? Elok penampilannya. Berjubah elok-elok. Mantap. Elok gerakannya. Mantap bacaannya. Tumak ninah, tertib, teratur. Solat waktu kapan? Ada yang mengatakan waktu berjamaah. Ada yang mengatakan waktu tengah malam. Ada yang mengatakan hari raya Idul Fitri. Macam-macam. Tapi yang tak terbantahkan, kapan solat orang paling elok penampilannya, paling tertib gerakannya, paling elok bacaannya, paling tumak ninah, ternikmati nampaknya kapan? Sewaktu dia sedang lomba solat. Kalau tidak percaya, cobalah besok buat lomba solat di masjid awak, ikuti oleh anak-anak MDA awak atau anak TK. Setiap anak yang tampil pasti elok gerakannya. Rata-rata penampilannya paling indah. Dibuat oleh emak ayahnya yang berjubah. Kau kan ikut nanti lomba solat? Iya, pakai jubah ini, pakai kopiah. Mantap-mantap kan gerakannya. Anak awak pun tampil, Pak. Allahu Akbar. Mantap. Kabirau walham, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Pokoknya mantap, elok. Juara dia. Juara 1 dapat hadiah. Subuh besok coba dibangunkan. Solat lagi, orang dah azan subuh. Beko lama. Kau juara malam tadi, masa tak mau solat? Ya, Omangnya lagi orang apa? Orang mau tidur, bangun juga. Solat dia, solat. Pasangnya kain sarung. Tidak ada rapinya lagi tuh. Kadang tak selesai jatuh pula ke bawah. Disopiknya dengan tangan. Tak pakai baju lah dah, Pak. Gayanya seenaknya saja lagi. Allahu Akbar. Allah. Siapa yang sholat ini, Pak? Siapa dia? Anak yang tadi juara 1 mengalahkan orang sekomplek. Kalah seluruh orang dibuatnya, Pak. Ikonnya sholat subuhnya. Coba bayangkan. Nah, timbullah pertanyaan. Kenapa berbeda? Orang sama. Tapi tengok gayanya berbeda. Jawabnya di sinilah.
Tadi itu tertanam di hatinya sifat ihsan, pengawasan. Sadar dia tuh di samping 3 juri. Juri penampilan, juri adab, juri isi. Tuh Sadarnya tuh. Sadar dia papa mamanya menengok, kawannya memperhatikan, jamaah lain menengok, dia diletakkan di tengah. Tentu elok-elok. Allah. Sementara subuh tadi, jangankan orang lain, emak ayahnya tak menengok, ayahnya cuma nyuruh sholat. Seenaknya saja. Oh, rupanya itulah pengaruh pengawasan. Kalau semakin merasa diawasi, semakin elok. Coba kalau itu tertanam di hati seorang mukmin, merasa dia diawasi, ditengok oleh Allah. Apalagi dia tahu, innallah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok kepada jasad, tidak tengok kepada harta, tidak tengok kepada muka, Allah tengok ke dalam hati dan juga amal perbuatan. Pastilah dia elok-elok. Allah sedang nengok. Dan nengoknya ini paripurna. Nengoknya itu bukan sekedar seperti dia solat wajib, tapi juga solat sunat. Bukan sekedar di depan orang banyak, tapi juga sendiri. Malam tadi tahajud, kalau sedang merasa ditengok Allah, pasti awak elok-elok. Allah nengok. Pasti elok-elok. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Dah habis waktu nih, Pak. Tambah 11 menit lagi. Ya. Nanti berbunyi lagi nih, Bang. Berbunyi lagi. Itu peringatan awak baru itu. Itu sedang dipersiapkan. Jangan lupa untuk Ustadz, Pak. Ya bentuk biasa ya Bapak Ibu. Nah, ikut awak jujur-jujur, Pak. Saya ini Ustadz bukan berarti tidak makan minum, jangan salah. Kalau Bapak bicara tentang ikhlas, saya termasuk yang tidak ikhlas kalau masalah itu, Bapak Ibu. Ya orang kadang kini kan mencampurkan aduk kepentingan dengan agama. Kalau punya kan agama tuh yang penting ikhlas Pak Ustadz. Ampun biarlah ndak ikhlas ndak masalah. Biarlah Allah yang tahu keikhlasan nambo. Kaum muslimin yang berbahagia, awak janji awak 3 langkah ulama tadi. 1 ilmunya, yang kedua ihsannya, dah 2 nih Luar biasa itu kalau sudah tahu ilmunya, merasa ditatap, yang ketiga yang terakhir, yaitu yang terbaik. Dalilnya Pak Ustadz, dalil supaya hati awak husuk memberikan yang terbaik, berusaha yang terbaik. Kata Rasul, iza kumta fi sholatika, bila engkau berdiri solat, fasolla, solatlah, solatal muwadda, seakan solat terakhirmu, seakan solat perpisahanmu. Kalau sudah solat terakhir apa kira-kira Pak? Pak kata malaikat, Bu kata malaikat, sesudah solat zuhur kau beko Pak, nak ada Pak solat ledo. Apa kira-kira? Jangan-jangan berurai air mata Pak. Solat perpisahanmu kata Rasul. Kau nak ada solat kau ledo ya Allah. Allah. Kau solat terakhir kau mah? Seakan-akan solat terakhirmu, pasti dia akan memberikan yang terbaik. Rasul memang cuma 1 disebutnya, seakan solat terakhirmu. Tapi karena solat ini adalah pongkolnya, termasuklah amalan yang lain. Zikirmu seakan-akan zikir terakhir. Istighfarmu seakan-akan istighfar terakhir. Termasuklah infakmu. Kalau wak sebut itu ya seakan-akan terakhir, pasti elok-elok. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak akan menyamakan masuk surga dengan masuk WC. Ya enggak Pak? Masuk WC kan 2.000-nya Bu. Masuk surga 2.000 juga. Kalau gitu Pak Ustadz, berhentilah berimpak 2.000. Paling seketik awakku 5.000. Dan dah tak pantas 5.000 tu Pak. 10.000 lah. Tapi nan paling banyak memang 2.000. Sampai merah ke tangan pengurus meluruhkan 2.000. Apakah itu yang terbaik?
Ujungnya kan itu Wak sebut besok. Fa asaddaqo, aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, berusaha menjadi orang soleh. Terakhir ditutup dengan sebuah kisah pendek. Ini penutupnya nih Pak, bahwa perlu yang terbaik tersebut. Suatu ketika seorang bapak tukang bangunan membuat perumnas karojonya Pak. Sudah ratusan bahkan mungkin ribuan perumnas yang sudah dibuat. Dan saya sendiri tinggal di perumnas. Perumnas Pak, perumahan tak lunas-lunas. RSSSS, 4 S-nya Pak. Rumah sangat sederhana sehingga selunjur pun tidak bisa. Kurang normalnya, bangunan tidak normal gitulah, BTN, bangunan tidak normal. Saya kira begitu. Nah, kerjanya sudah ratusan bahkan mungkin ribuan rumah dikerjakan. Lalu dia pun datang ke pemborongnya lah. Pak, nampaknya saya mau berhenti jadi tukang nih lagi. Tidak sanggup. Badan dah tua, mulai sakit-sakitan. Tidak pula pensiun, kalau pensiun kan untuk pegawai negeri. Saya berhenti lagi Pak. Oh, iyalah Pak, karena kondisi Bapak tak mengizinkan, bolehlah Bapak berhenti. Tapi apa Pak? Tolong buat satu rumah lagi. Onde Pak, saya sudah berhenti. Satu rumah lagi nyo Pak, tanda perpisahan awak. Cuman satu rumah ini tolong Bapak buat yang paling bagus, yang bagus lah pokoknya. Bahan-bahannya itu saya sediakan. Apa kata Bapak nih, separuh hati dia lagi ngerjakannya? Iyalah Pak, karena itu permintaan apa. Lalu dibuatnya lah rumah itu. Tapi tidak bagus. Biasa-biasa sebagaimana rumah-rumah yang selama ini dilakukannya. Standar. Tidak pula diburuk-burukkannya deh Pak. Standar. Biasa. Selesai rumah, dah selesai semuanya, diserahkanlah kunci. Nih Pak, dah siap tuh rumahnya. Ini kuncinya. Karena Bapak minta dibuatkan yang terakhir. Nih. Apa kata si pemborong ini Bapak Ibu, bosnya ini? Rumah itu untuk apa? Apa Pak? Rumah itu untuk apa? Hah? Untuk ambo? Iyo. Ngapo Pak? Nde Pak. Ngapo? Kalau tahu untuk ambo, ini garis bawah ini Pak. Kalau tahu saya untuk saya, maka saya akan buat yang terbaik, yang elok. Apalagi bahannya Bapak katakan, ambil saja bahan itu, buat yang elok. Apa kata si Bapak borong? Kan sudah aku sebut tadi Pak, buat nan elok, nan terakhir kau buat nan elok. Iyo kata si Bapak tukang nih, ambo ndak tahu bahwa itu untuk ambo. Ya untuk apa? Rupanya semua amal ini untuk awak. Iya ndak Pak? Bukan untuk Allah. Allah tak butuh amal awak. Sekampung orang tak sholat, tidak payah bagi Allah memunculkan sekampung yang mau sholat. Untuk awak, apa yang ditanam itu yang tumbuh. Kalau elok awak melaksanakan sebuah ibadah, maka itulah yang akan awak besok terima di kampung akhirat. Apapun itu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, wajarlah Rasulullah itu menyuruh awak memberikan yang terbaik seakan-akan yang terakhir. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.